Hai semua, hari ini aku bikin jajanan tradisional, jajanan zaman dulu ya. Ini adalah kue kesukaanku, kue lumpur. Sebelumnya kan aku udah pernah bikin ya kue lumpur. Cuman kali ini aku bikin kue lumpurnya tanpa menggunakan telur, jadi lebih ekonomis ya. Dan hasilnya itu bagus banget, mulus, padat, tapi lembut banget. Nah, ini kita coba untuk buka kue lumpurnya. Ini tanpa menggunakan telur sama sekali ya, tapi hasilnya bagus banget ya, seperti ini, menarik banget. Lihat ya, mulus banget. Kita buka dulu kue lumpurnya. Nah, dalamnya itu lembut. Ini rasanya itu ya manis, enak dan gurih banget ya. Gurihnya karena kan kita menggunakan santan ya, dan enak karena kita juga menggunakan kentang. Benar-benar rasanya ini mantep banget deh. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya kembali membuat jajanan tradisional. Hari ini saya membuat kue lumpur. Nah, sebelumnya saya kan sudah pernah ya bikin kue lumpur, cuman yang ini saya bikin tanpa telur. Nah ya, sebelumnya kan aku bikinnya menggunakan telur ya. Ini sama sekali tanpa telur ya, tapi rasanya tidak kalah dengan yang menggunakan telur. Nah oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat kue lumpur yang gampang banget tanpa menggunakan telur, tapi rasanya dijamin tidak kalah dengan yang menggunakan telur. Bisa untuk ide usaha juga ya, bisa irit modal. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahannya. Ini aku rebus 500 ml santan. Ini aku ambil dari 1/4 butir kelapa ukuran besar ya. Kemudian aku tambahkan 2 lembar daun pandan supaya lebih harum nanti aromanya ya. Kemudian kita rebus santannya sampai mendidih. Dan ini santannya sudah mendidih, kita bisa matikan apinya. Tetap diaduk ya, aduk sebentar sampai buihnya turun dan hilang, dan biarkan dulu sampai suhunya turun menjadi hangat ya. Nah, kemudian kita siapkan 350 gram kentang yang sudah dikukus, jadi kentangnya dikukus dulu. Jadi 350 gram itu adalah berat setelah dikukus ya, dan dikupas kulitnya, jadi berat bersihnya 350 gram. Nah, kita haluskan dulu untuk kentangnya, cukup gunakan saringan saja. Seperti ini ya, jadi tidak perlu kita blender. Nah, cukup ditekan seperti ini menggunakan spatula. Jadi kita pilih gampangnya saja ya, lakukan sampai kentangnya habis. Nah, ini sudah selesai, kita bisa sisihkan dulu. Nah, sekarang kita proses. Ini kentang yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian tambahkan santan yang sudah direbus dan suhunya sudah turun ya. Ini suhunya sudah hangat. Nah, tambahkan secara bertahap untuk santannya. Kita aduk sampai tercampur rata. Aduk santan dan kentangnya ya sampai tercampur rata. Tambahkan lagi secara bertahap, jadi jangan ditambahkan semua ya untuk santannya. Kita tambahkan secara bertahap saja. Kemudian kita tambahkan 150 gram gula pasir. Jadi cukupan ya, 150 gram, tidak terlalu manis banget, juga tidak kurang. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, jadi supaya lebih gurih karena kita menggunakan santan. Nah, aduk sampai tercampur rata semua. Kemudian tambahkan 175 gram tepung terigu. Aku gunakan protein sedang ya untuk tepung terigunya. Berikan secara bertahap juga. Nah, kita berikan secara bertahap. Kemudian tambahkan lagi sebagian sisa tepung terigunya. Nah, kita aduk lagi ya. Nah, tambahkan juga untuk sisa santannya, kita bisa aduk rata semua sampai tercampur rata. Kemudian
kita tambahkan semua sisa tepung terigunya. Jadi kita bagi 3 tahap ya untuk tepung terigunya. Nah, kemudian tambahkan lagi sebagian sisa santan, kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kemudian tambahkan 30 gram tepung maizena. Jadi kita mix ya tepungnya, tepung terigu protein sedang dan tepung maizena. Kita mix ya. Aduk sampai tercampur rata semua. Kemudian kita bisa tambahkan untuk semua sisa santannya. Kita tambahkan semuanya sampai habis. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata dan halus. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah kental dan halus. Kemudian terakhir kita tambahkan 75 gram margarin yang sudah dilelehkan. Jadi margarinnya kita lelehkan dulu ya sampai seperti ini. Nah, kita aduk sampai margarinnya tercampur rata dengan adonan. Nah, kita bisa gunakan whisk ya untuk mengaduknya supaya tercampur rata. Kita ratakan lagi. Nah, sekarang tambahkan 1 sendok teh vanilla essence. Jadi supaya lebih beraroma, kita aduk rata agar aroma vanilanya bisa tercampur rata. Nah, selesai. Kita tuangkan adonan ke dalam gelas ukur ya seperti ini agar mudah saat menuangkan ke dalam cetakannya nanti. Jadi memudahkan saat memanggangnya ya. Nah, kita panaskan dulu cetakannya. Kemudian kita olesi setiap lubang dengan margarin secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Olesi tipis dan merata. Nah, kemudian kita tuang adonannya sampai penuh ya. Sampai penuh di setiap lubang. Kita tuangkan penuh. Tuangkan penuh aja tidak apa-apa ya. Karena dia nanti juga tidak akan terlalu naik untuk kue lumpur ini. Nah, kemudian kita tutup dan panggang sampai setengah matang. Gunakan api sedang ya untuk memanggang kue lumpur. Dan ini sudah setengah matang, kita bisa buka tutupnya. Siapkan kismis secukupnya ya untuk topping. Nah, tambahkan 1 butir kismis di setiap kuenya. Nah, seperti ini supaya cantik dan menarik. Nah, karena kan kalau kita beli kue lumpur kan biasanya mesti ada toppingnya kismis ya. Kalau untuk topping sesuaikan aja dengan keinginan ya, mau dikasih kismis ataupun dikasih hiasan kelapa muda. Nah, kita bisa tutup kembali dan panggang kembali sampai pinggirnya kecoklatan. Dan ini nampaknya sudah matang, permukaannya sudah kering. Nah, kita cek pinggirnya apakah sudah kecoklatan. Kita bisa naikkan sedikit gini, dan ini ternyata sudah kecoklatan. Kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Nah, ini sudah matang ya. Nah, angkat semua kuenya yang sudah matang. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, tandanya kuenya sudah matang. Nah, angkat semuanya ya satu persatu. Nah, bagus kan ya kuenya, cantik banget. Kita angkat semuanya. Hati-hati ya waktu mengangkat kue lumpur biar tidak hancur. Nah, tuang adonan berikutnya. Boleh langsung dituang seperti ini atau bisa dioles margarin ya. Jadi sebelum menuang bisa dioleskan dulu margarin tipis-tipis aja, atau boleh langsung karena kita akan menggunakan cetakan teflon. Jadi tidak harus ya dioleskan dengan margarin lagi.
Nah, kita panggang kuenya sama seperti yang pertama tadi ya. Dan kita tutup dan panggang sampai setengah matang. Dan setelah setengah matang, kita bisa tambahkan kismis sama seperti tadi sebagai hiasan atau sebagai topping. Kita tambahkan satu-satu seperti ini. Dan kemudian lanjutkan memanggang sampai selesai. Dan ini dia hasilnya. Ini satu resep menghasilkan 18 kue lumpur ya. Jadi besarnya kurang lebih seperti ini. Lumayan, ini ukuran sedang ya. Dan warnanya itu cantik banget. Tampilannya juga menarik kan ya. Bagus banget. Nah, layak jual banget kali ini ya. Dan juga ekonomis. Nah, ini dia. Bagus kan? Kita tinggal bungkusin plastik, kita bisa jual ataupun bisa untuk isian snack box ya. Juga bisa untuk sajian, mungkin ada tamu di rumah atau ada hajatan. Ini cocok banget karena ekonomis banget ya, tanpa menggunakan telur. Nah, tampilan kue yang cantik, padat namun lembut sekali dalamnya. Ekonomis banget. Mungkin bagi yang alergi telur bisa menggunakan resep ini ya, karena nggak semua orang itu suka telur ya. Jadi atau bisa memakai telur ya. Jadi kita bisa gunakan resep yang ini, namun dihasilkan kue lumpur yang tidak kalah ya enaknya dengan kue lumpur yang menggunakan telur. Juga sama-sama lembut dan rasanya tuh enak banget, lembut di dalam, manis dan gurih sekali kue lumpurnya. Ini kan ya, kelihatan banget kan kalau lembut banget dan rasanya tuh mantep banget. Nah, cukup mudah bukan membuat kue lumpur tanpa menggunakan telur dan juga irit ya, karena ekonomis ya tanpa menggunakan telur. Jadi bisa untuk ide jualan atau buat kita yang nggak suka telur atau alergi dengan telur. Nah, silakan dicoba ya. Semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.